Selamat datang di channel Cerita Populer, channel yang akan membahas cerita-cerita menarik yang tentunya inspiratif, edukatif, serta menghibur. Setelah Syekh Subakir menubali tanah Jawa dengan batu hitam dan pusaka tombak, tanah Jawa menjadi stabil dan hawa negatif dari jin dan makhluk halus hilang. Selama 3 hari 3 malam, batu dan tombak tersebut mengeluarkan hawa yang sangat panas, sehingga membuat para lelembut terpaksa menyingkir ke lautan selatan Jawa. Kegagalan di dunia gaib pun mengusik ketenangan Ki Semar Badrayana, sang dayang tanah Jawa yang selama ribuan tahun kusuk betapa. Selanjutnya, terjadilah adu kekuatan antara Syekh Subakir dengan Ki Semar selama 40 hari 40 malam. Sebab sama-sama kuatnya, akhirnya Ki Semar menawarkan sebuah perundingan kepada Syekh Subakir yang mana menghasilkan sebuah perjanjian yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Sabto Balon. Di sini terjadilah dialog antara Syekh Subakir dan Sabto Balon. Dialog yang saya tulis ini adalah dialog versi imajiner. Syekh Subakir bertanya, "Kisana, siapakah Kisana ini? Tolong jelaskan." Sabto Balon menjawab, "Aku ini Sabto Balon, pamomong, yakni pengembala tanah Jawa sejak zaman dahulu kala. Bahkan sejak zaman kedewataan, akulah pamomong para kesatria leluhur. Dulu aku dikenali sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati, lalu dikenal Ki Lurah Semar Badrayana, dan sekarang zaman Majapahit ini namaku dikenal sebagai Sabto Balon." Syekh Subakir menjawab, "Oh, berarti Kisana ini adalah Danyang, yakni penguasa tanah Jawa ini. Perkenalkan Kisana, namaku adalah Syekh Subakir, berasal dari tanah Sam Persia." Sabto Balon bertanya, "Ada hajat apa gerangan Cengandiko Rawu datang di tanah Jawa ini?" Syekh Subakir menjawab, "Saya diutus oleh Sultan Muhammad, Raja di negeri Istanbul, untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya tiadalah datang sendiri. Kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan." Sabto Balon bertanya, "Ceritakanlah selengkapnya Kisana, supaya aku tahu duduk permasalahannya." Syekh Subakir menjawab, "Baiklah. Pada suatu malam, Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima ilham dari Gusti Allah, Zat yang Maha Suci lagi Maha Luhur. Diperintahkan untuk mengutus beberapa ulama dan syekh ke tanah Jawa ini, yang dimaksud ulama ini adalah sebagai pendeta, brahmana, dan resi di tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut ulama." Syekh Subakir menjawab, "Ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wawara suci, yakni ajaran suci, amadar agama suci, yaitu Islam." Sabto Balon bertanya, "Bukankah Kisana tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang, yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari tanah Hindu? Buat apa lagi Kisana menambah dengan agama yang baru lagi?" Syekh Subakir menjawab, "Biarkan kawula dasi, yakni rakyat yang memiliki keyakinannya sendiri. Bukankah Kisana sendiri sebagai dayangnya tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa ini, di sini pun sudah ada kapitayan, yakni kepercayaan. Kapitayan atau ajaran asli tanah Jawa yang berupa ajaran Budi." Sabto Balon menjawab, "Ya, rupanya Kisana sudah menyelidiki kawula Jawa di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha sudah ada kapitayan asli.
Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Sesubakin bertanya, jika berkenan, tolong ceritakan bagaimana kapitayan yang ada di tanah Jawa ini. Sabto Balon menjawab, secara ringkas, kepercayaan Jawa begini. Manusia Jawa sejak dari zaman para leluhur dahulu kala meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat tan keno kinoyo ngopo. Tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya, dialah pencipta segala-galanya. Bawono Agung dan Bawono Alit, jagat besar dan jagat kecil, alam semesta dan alam manusia. Wong Jawa meyakini bahwa Dia yang Maha Kuasa ini dekat. Juga dekat dengan manusia, Dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih. Dia juga diyakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu, masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya. Karena bagi mereka semuanya mempunyai sukma. Sukma ini adalah sebagai wakil dari Dia yang Maha Kuasa itu. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta, mereka lambangkan dengan tempat yang suwung. Suwung itu kosong, namun sejatinya bukan kosong, namun berisi Sang Maha Ada. Karena itu tempat pemujaan orang Jawa disebut Sanggar Pamuja. Di salah satu bagiannya dibuatlah sentong kosong, yakni tempat atau kamar kosong untuk arah pemujaan. Karena diyakini bahwa di mana ada tempat suwung, di situ ada yang Maha Berkuasa. Sesubakin menjawab, nah itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa untuk memberi ageman, yakni pegangan atau pakaian yang menegaskan itu semua, bahwa sejatinya di balik semua yang maujud ini ada Sang Wujud Tunggal yang menjadi pencipta, pengatur, dan pengayom alam semesta. Wujud Tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia Maha dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat Dia daripada urat leher manusia sendiri. Ajaran agama yang kami bawa menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam kumebiar, kepada sesama tita atau makhluk. Lihatlah Sang Danyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara, rakyat kelaparan, perampokan, dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbarui budi pekertinya. Sabto Balon menjawab, aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan sudah bubrah. Para pejabat negara sudah lupa akan dharmanya. Mereka saling sikut untuk merebutkan jabatan dan kemewahan duniawi. Para pandita juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil saling tunjang, yakni bersusah payah mencari pegangan. Zaman benar-benar zaman edan. Sesubakin menjawab, karena itulah mungkin Sang Maha Jawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami di sini. Jadi, wahai Sang Danyang Tanah Jawa, izinkanlah kami menebarkan wawara suci ini di wewengkon, yakni wilayah kekuasaanmu ini. Sabto Balon menjawab, baiklah jika begitu, tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi. Sesubakin bertanya, apa syaratnya itu, wahai Sang Danyang Tanah Jawa? Sabto Balon menjawab, pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan, tempat pemujaan
atau ngibadah. Buatlah yang wangun, yakni bangunan luarnya nampak cakrak, yaitu gaya Hindu Jawa, walau isi dalamnya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Parsi. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa walau agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati, jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka aku akan datang lagi. Ingat itu, 500 tahun lagi, jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat koro-koro. Syekh Subakir menjawab, baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun, khusus syarat keempat, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun, jika suatu saat kelak karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarkan Gusti Kan Akarya Jagat yang menentukannya. Itulah tadi dialog antara Syekh Subakir dengan Danyang Tanah Jawa, yakni Sabto Balon. Hikmah dan pesan yang bisa kita ambil adalah Islam menyebarkan ajaran dan agamanya tidak dengan paksaan. Islam tidak menghilangkan kebiasaan, adat istiadat, dan kebudayaan di masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan norma dan agama. Bahkan Islam ketika itu menyebarkan agama lewat seni dan budaya. Mungkin itulah yang menyebabkan agama Islam berkembang sangat pesat di Nusantara ini. Demikian, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf.